Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa di dalam video pembelajaran mata kuliah etika dalam AI. Ya, sekarang kita masuk ke materi keempat ya tentang konsep kecerdasan artifisial. Oke, jadi ini adalah salah satu definisi dari AI ya atau kecerdasan artifisial. Sebenarnya secara definisinya banyak ya yang mengemukakan terkait dengan AI ini sendiri ya, dan definisinya itu sebenarnya terus terus menerus berkembang ya. Banyak sekali juga paradigma-paradigma yang eh, pernah eh, digagas ya terkait dengan AI ini ya, mau seperti apa ya. Maka ini salah satu definisi yang terkini ya tentang AI ya, yang dirilis atau didefinisikan oleh Stanford Emerging Technology Review tahun 2025. Ya, bahwa AI itu didefinisikan sebagai sistem komputasi yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia ya, seperti pemecahan masalah, pengambilan keputusan, pembelajaran dari data dan adaptasi terhadap lingkungan baru. AI tidak hanya berfokus pada otomatisasi, tetapi juga bertindak sebagai alat yang melengkapi dan meningkatkan kapabilitas manusia dalam berbagai sektor, termasuk kesehatan, bisnis, pendidikan, dan keamanan cyber. Nah, ini adalah definisi dari Stanford Emerging Technology Review tahun 2025. Dan definisi ini kalau kita bandingkan dengan definisi-definisi AI sebelumnya ya, yang apalagi yang di awal-awal AI ini digagas, maka definisi ini sangat berbeda ya. Definisi ini sangat berbeda karena di sini sudah mengarah kepada aplikasi ya, di mana eh, di awal eh, founder AI itu mendefinisikan AI itu sendiri memang lebih banyak bersifat kepada gagasan-gagasan AI itu akan kemana. Sedangkan kalau di sini kita bisa melihat bahwa AI ini secara definisi sudah masuk ke dalam level aplikasi, di mana AI ini meningkatkan ya kapabilitas manusia. Artinya apa? Memang di sini AI ini di, dibangun dengan tujuan untuk eh, meleverage ya, meleverage kemampuan manusia ya. Karena kita tahu AI ini ditanam di dalam mesin ya, dan mesin itu kita tahu memiliki kelebihan ya dalam scalability ya. Secara scalability dia lebih eh, bisa menjangkau eh, pekerjaan yang lebih banyak dan lebih besar dibandingkan manusia. Dan juga waktu pekerjaannya itu bisa lebih lama ya, waktu bekerjanya mesin itu lebih lama dan mesin bisa bekerja lebih cepat ya, sehingga bisa membantu manusia untuk meningkatkan eh, kapabilitasnya ya. Jika misalkan satu orang bisa mengerjakan 20 pekerjaan ya, ketika dibantu oleh AI misalkan bisa mengerjakan 200 pekerjaan ya, seperti itu ya. Dan di sini sudah mencakup berbagai sektor yang real dalam kehidupan manusia ya, termasuk kesehatan, bisnis, pendidikan, dan juga keamanan cyber. Ya, di sektor-sektor ini ya, teknologi AI sudah terbukti dalam meningkatkan kapabilitas manusia. Ya, di sini juga dijelaskan tentang AI yang tidak hanya berfokus kepada otomatisasi ya. Jadi bukan hanya sekedar kita membuat sebuah, misalkan sebuah sistem informasi ya, entah itu yang basisnya adalah web, mobile, ataupun misalkan dihubungkan dengan perangkat ya menggunakan IoT ya. Bukan hanya sekedar otomatisasi seperti itu, tapi juga memang di sini fokus kepada eh, peningkatan ya kapabilitas manusia ya, seperti itu ya. Ya kalau mungkin kayak otomatisasi itu mungkin kita bisa melihat contohnya di bagaimana teknologi informasi itu dipakai dalam sistem-sistem informasi ya, atau misalkan di pabrik ya, di mana kemudian mesin itu banyak dipakai ya untuk melakukan otomatisasi proses-proses pada manufaktur ya. Nah,
Tren AI pada 2025 ini juga mencakup aspek etika dan regulasi, terutama karena tadi sudah menyangkut eh, sisi kehidupan manusia ya. Kita tahu bisnis, pendidikan, kesehatan, dan keamanan cyber ini aspek-aspek yang krusial bagi manusia. Ya, maka disitulah kemudian dibutuhkan yang namanya etika dan terutama lagi regulasi ya. Bagaimana mengatur supaya AI ini dan juga penggunanya ini bisa memenuhi aturan-aturan sehingga tidak mencederai ya hak orang lain ya. Supaya kemudian tidak melanggar aturan yang sudah terlebih dahulu established. Nah, keamanan dan transparansi AI menjadi prioritas utama dengan perhatian lebih terhadap isu seperti bias algoritma, ya, keandalan sistem, serta dampak terhadap tenaga kerja. Ya, ya bias algoritma ini ya, karena kita tahu AI itu sifat algoritmanya tidak eksak ya, tidak eksak. Dia tidak menghasilkan solusi eksak, ya, tidak menghasilkan solusi yang pasti, ya, tapi dia eh, menghasilkan solusi yang sifatnya itu eh, apa namanya menghasilkan solusi yang sifatnya aproksimasi ya. Sifatnya aproksimasi artinya aproksimasi itu ketika memberikan result ya akurasinya tidak 100% ya. Sehingga memang di situ algoritma bisa jadi mengalami bias ya. Bagaimana tingkat kepercayaan kita terhadap algoritma AI itu sendiri ya. Keandalan sistem ya juga termasuk di dalamnya. Serta dampak terhadap tenaga kerja. Nah, ini juga yang menjadi bahasan penting dalam AI ya. Apakah AI di masa depan bisa menggantikan ya manusia dalam mengerjakan tugas-tugas yang krusial ya. Seperti misalkan dalam kesehatan ya, apakah AI itu di masa depan bisa menjadi dokter ya. Apakah AI di masa depan bisa menjadi guru, menggantikan guru yang dulu dilakukan ya oleh manusia ya, menjadi guru, menjadi dosen ya. Apakah AI otomatis bisa menjadi pengganti dari guru dan dosen itu ya dalam bisnis ya, me- apa namanya menentukan keputusan-keputusan yang krusial bagi perusahaan misalkan ya. Apakah AI itu bisa menggantikan posisi CEO misalkan ya untuk menggerakkan bisnis perusahaan ke depannya. Nah, ini yang menjadi isu di dalam etika AI ya. Nah, beberapa negara dan organisasi internasional telah mulai mengembangkan regulasi ya untuk memastikan AI digunakan secara etis dan bertanggung jawab ya. Nah, kan, tetapi memang ini sifatnya ya, tadi kita kembali lagi bahwa ini adalah etis, ya etika. Sehingga harus ada kesepakatan, ya. Makanya di sini peraturan-peraturan antar satu negara dengan negara yang lain, antar organisasi itu bisa jadi berbeda. Nah, ini sebelum AI, ya, ya perkembangan dari teknologi informasi, ya, dulu koneksi internet itu menggunakan mainframe ya, di mana dia terpusat di apa namanya di server ya. Kemudian kita mengakses dengan device yang sederhana ke server tersebut. Kemudian berpindah eranya menjadi eh, mini komputer dan juga workstation ya, yang ini masih terhubung ke mainframe ya. Kemudian berpindah lagi kepada era personal komputer dan laptop ya, yang sampai sekarang masih aktif ya. Kita masih punya personal komputer yang masih banyak juga pengguna laptop sampai kepada era smartphone dan juga era IoT menggunakan sensor ya, yang bisa berinteraksi dengan device lain itu via internet ya. Nah, sejarah internet sendiri ya tahun 69 ini ditetapkan sebagai kelahiran dari internet ya. Kemudian protokol TCP itu ditetapkan di tahun 74 ya. Kita tahu protokol TCP dan juga protokol IP ini digunakan untuk ya internet ya, ya untuk internet ya.
IP itu untuk pengalamannya dan TCP itu untuk pengiriman paket datanya ya. Kemudian tahun 84 sudah ada 1000 host ya yang berada di internet. Kemudian tahun 90 itu menjadi era kelahiran dari World Wide Web dan juga HTML ya. Ketika ini berkembang sudah ya, eh, internet itu ke seluruh dunia ya, dengan kemudian berkembangnya teknologi web browser ya, berkembang juga teknologi web itu sendiri ya, web versi 1, versi 2, versi 3, versi 4 ya. Dan tahun 98 sudah ada 30 juta host ya, 30 juta host dari internet itu sendiri ya. Kemudian di tahun sampai sekarang ya, internet ya dan juga website ini menjadi super highway information, artinya sumber informasi yang tanpa batas ya. Dan ini juga menjadi dasar dari salah satu dasar dari basis pengetahuan ya, teknologi-teknologi AI yang sekarang berkembang. Nah, ini diagram ya dari sejarah artificial intelligence ya. Dimulai dari tahun 50 sebenarnya ya sudah ada ide gagasan bagaimana kemudian mesin itu berpikir. Maka dari situ diciptakanlah sebuah tes ya yang disebut sebagai Turing test. Ini tes Turing test ini sebenarnya tes sebuah pengujian untuk menentukan ya apakah atau sejauh mana komputer atau mesin itu bisa meniru perilaku manusia. Kemudian tahun 56 ya di konferensi Dartmouth ya, terminologi artificial intelligence itu digagas oleh John McCarthy ya. Terus kemudian tahun 70 ini sempat mandek ya. AI ini sempat mandek ya, di mana kemudian setengah dari pembangunan AI ini sendiri berhenti. Hmm, ya karena banyak faktor ya, karena memang di situ eh, kenapa kemudian AI itu sekarang berkembang pesat ya, karena teknologi yang mendukungnya juga, hardware yang mendukungnya juga sudah berkembang pesat ya. Kita tahu dengan di era sekarang ya, eh, GPU ya itu berkembang luar biasa sekali ya, karena karena kebutuhannya juga besar ya, bukan hanya untuk kebutuhan komputasi saja ya, tapi untuk kebutuhan orang-orang yang butuh hiburan bermain video game ya. Itu graphic card itu ya, atau VGA atau GPU itu yang kemudian menjadi eh, device ya atau resource utama dalam pengembangan teknologi artificial intelligence, terutama dengan berkembangnya algoritma-algoritma deep learning. Ya. Ya, maka di tahun 70-an ini memang belum ada ya resource atau sumber daya yang memadai untuk pengembangan teknologi AI. Ya. Namun tahun 90 ya ini kemudian mulai bangkit lagi ya. Bangkit lagi ya perkembangan AI ya dengan beberapa pendekatan-pendekatan baru ya. Tahun 2010 disinilah kemudian AI itu berkembang ya, berkembang pesat ya. Karena apa? Karena sudah teknologi-teknologi yang menyokong ya AI ini ya, termasuk GPU tadi ya, itu sudah berkembang pesat ya. Bahkan urgensi ya dari adanya GPU ini sudah mengalahkan urgensi dari dari adanya prosesor ya. Ya, kita tahu sekarang raksasa teknologi IT ya, yang dulu menjadi raksasa teknologi IT Intel itu sekarang posisinya sedang sekarat ya, karena ya mereka tidak mengantisipasi adanya ledakan kebutuhan terhadap GPU ini ya. Mereka fokusnya lebih banyak ke prosesor ya, CPU ya. Tidak mengantisipasi bahwa ternyata di masa depan ya kebutuhan terhadap GPU juga sangat sangat besar, dan inilah yang kemudian peluang inilah yang kemudian diambil oleh Nvidia ya. Jadi sekarang raksasa teknologi IT ya dalam hardware itu adalah
Nvidia. Dan di tahun 2018 ya, ini sudah sekitar 7 tahun yang lalu ya, WHO itu sudah menetapkan bahwa analitik ya, big data analitik dapat digunakan untuk mendukung eh, pengambilan kebijakan dalam kesehatan. Ya. Ini di sini sudah eh, keberadaan AI untuk mendukung ya proses-proses bisnis yang sifatnya krusial itu sudah diakui secara internasional. Ya, artinya sebelum 2018 ini penggunaannya pasti sudah banyak ya, penggunaan AI atau big data ini untuk mendukung pengambilan keputusan dalam dalam kebijakan kesehatan ya. Ya, karena pasti eh, WHO itu menetapkan itu tidak dengan tiba-tiba ya, pasti sudah ada eh, pendahulu-pendahulunya ya, fenomena-fenomena yang mendahului sehingga ditetapkanlah secara internasional bahwa itu boleh digunakan. Nah, ini sejarah AI ya. Tahun 43, McCulloch dan Pitts menerbitkan makalah tentang jaringan saraf tiluran, Artificial Neural Network yang menjadi dasar pemodelan AI. Nah, ini tahun 43 ya. Dan kalau mungkin teman-teman tahu tentang deep learning ya, nah, ini dasarnya adalah jaringan saraf tiluran ini. Jadi sebenarnya secara konseptual ya sudah jauh berkembang sebelumnya ya. Bahkan ini kan sebelum Indonesia merdeka ya, 43 ini. Cool. Dan Pitts ini menerbitkan makalah tentang ANN. Ya. Kemudian tahun 50, Alan Turing perkenalkan Turing Test dalam makalah Computing Machinery and Intelligence. Ini menjadi tolak ukur kecerdasan mesin. Tadi yang saya katakan ya, dia menguji ya, Turing Test ini menguji apakah mesin itu bisa meniru kemampuan manusia atau tidak. Jadi cara kerjanya itu nanti eh, manusia ya itu akan eh, memberikan pertanyaan ya kepada dua entitas yang berbeda, di mana satu entitasnya ini manusia, satu entitasnya mesin. Ya, maka eh, nanti dari hasil jawaban itu, nanti si manusia yang memberikan pertanyaan ini akan berusaha menebak yang mana manusia, yang mana mesin. Kalau kalau manusianya itu tidak bisa ya menebak yang mana manusia, yang mana mesin, maka ketika itu dikatakan ya mesin telah melewati Turing test seperti itu. Tahun 56, Konferensi Dartmouth ya, dipimpin oleh John McCarthy ya, menandai lahirnya bidang penelitian AI secara formal. Di sini juga kemudian secara formal, McCarthy menggagas istilah artificial intelligence dan juga definisinya. Nah, dari era 956 sampai 70-an ya, di sini awal perkembangan AI sendiri. Nah, John McCarthy mengembangkan bahasa pemrograman Lisp ya, ya, yang banyak digunakan dalam penelitian AI. Kemudian tahun 96 program ELIZA, chatbot pertama dikembangkan oleh Joseph Weizenbaum ya di MIT. Jadi saya pernah juga mencoba program ELIZA ini. Jadi semacam ya teman sebenarnya. Ya, kita bisa bertanya sesuatu ya. Nanti dia akan memberikan respon. Akan tetapi karena dia belum menggunakan teknologi yang eh, dengan backbone yang kompleks di belakangnya ya. Ya program Elisa ini lama-kelamaan menjadi membosankan gitu ya. Karena ketahuan polanya ya. Program Elisa ini bisa kita ketahui polanya dengan beberapa kali interaksi dengan programnya. Kita bisa tahu ini polanya seperti ini. Dan lama-kelamaan ya kita jadi bosan gitu ya dengan Elisa ini. Kemudian Dendral, sistem pakar pertama dikembangkan untuk menganalisis data kimia ya. Nah, sistem pakar ini sistem yang berusaha untuk meniru ya kecerdasan dari pakar. Jadi memang sifatnya itu task based ya, khusus terhadap tugas-tugas tertentu ya. Kalau misalkan dokter ya, maka kepakaran dokternya itulah yang kemudian ditiru, dikopi ke sistem pakar. Ya, jadi basis pengetahuannya itu sangat sangat, sangat spesifik, task based. Kemudian tahun 73 AI winter pertama terjadi karena kegagalan AI dalam memenuhi ekspektasi tinggi
ya, menyebabkan pengurangan dana penelitian. Ini karena tadi ya, secara teknologi itu belum mendukung ya, sedangkan algoritmanya mungkin sudah disusun sangat kompleks. Ya. Ide deep learning itu sebenarnya ya hanya pengembangan dari artificial neural network tahun 43 tadi. Ya. Tapi dengan keterbatasan sumber daya, keterbatasan perangkat terutama ya, maka ini mandek. Nah, kemudian kebangkitan kembali tahun 80 ya, di mana sistem pakar ini sistem pakar itu berbeda konsepnya dengan artificial neural network ya. Karena dia tidak membutuhkan komputasi apa yang kompleks ya, tidak membutuhkan resource yang besar. Sehingga sistem pakar ini sendiri sebenarnya terus berkembang ya. Dan bahkan tahun 80 ini mulai digunakan di berbagai industri untuk membantu mengambil keputusan. Tahun 86, Jeffrey Hinton ya dan rekan-rekannya mengembangkan algoritma backpropagation yang meningkatkan kinerja jaringan saraf tiruan. Nah, algoritma backpropagation inilah yang menjadi dasar dari yang kita sebut sekarang sebagai machine learning ya. Machine learning ya. Dasarnya itu dari algoritma backpropagation. Bagaimana kemudian sistem kita latih menggunakan sebuah data ya yang kita sebut sebagai training set untuk bisa menghasilkan model ya, model cerdas, yang cerdas ya, model ANN atau jaringan saraf tiruan ya. Kemudian tahun 97 ini Deep Blue dari IBM, sebuah komputer yang cukup besar ya, berhasil mengalahkan juara dunia ya catur Garry Kasparov ya. Ini menunjukkan potensi besar AI dalam pengambilan keputusan ya. Kita tahu permainan catur itu sendiri kompleksitasnya itu luar biasa ya. Kalau kita belajar strategi algoritma ya, em, itu kompleksitas dari bermain catur itu salah satu problem dalam komputasi yang sangat kompleks ya, sangat kompleks sekali ya. Dalam satu satu time saja ya, itu ada berapa kemungkinan langkah yang bisa diambilkan. Ya. Maka di situ kita bisa melihat bagaimana komputer ya, tentunya dengan dukungan AI itu sudah bisa mengalahkan juara dunia. Artinya sudah bisa membantu dalam mengerjakan problem yang kompleks ya. Ya di sini eh, contohnya ya catur. Tahun 2011 ya, Apple memperkenalkan Siri, asisten virtual berbasis AI. Ya. Kemudian 2012 revolusi dari deep learning dimulai dengan kemenangan tim Hinton dalam ImageNet Challenge. Ya, di sini ImageNet ini sebuah eh, dataset ya, eh, citra ya dengan banyak kelas ya, jumlah labelnya, jumlah jenis jenis citranya itu sangat banyak ya, jumlah citranya juga sangat banyak ya, dan dengan deep learning ya, ya Hinton Hinton ini berhasil menunjukkan keunggulan ya dalam melakukan klasifikasi gambar ya dengan menggunakan arsitektur deep learning. Kemudian tahun 2016 AlphaGo dari DeepMind ya mengalahkan juara dunia Go ya, eh, catur 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 Jepang ya, catur Jepang ya. Kalau mungkin teman-teman tahu ada anime namanya Hikaru no Go, nah itu ya seperti itu catur 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 Jepang ya. Dan ini lebih kompleks daripada catur biasa ya. Kemudian tahun 2020 GPT-3 dari OpenAI dirilis menandai era AI generatif yang mampu menghasilkan teks yang manusiawi. Artinya manusia bisa membaca ya dan mengerti, memahami teks yang dibangkitkan oleh AI. Nah, tahun 2022, 2023 ya, AI generatif semakin berkembang dengan hadirnya ChatGPT, DALL-E, dan model AI multimodal lainnya. Ya. Multimodal ini artinya tidak hanya dia dari satu jenis data ya, tapi dari berbagai jenis data ya, bisa teks, bisa video, bisa gambar, bisa suara. Ya.
Nah, dan era AI masa depan ya 2024 sampai sekarang ya ini perkembangan AI semakin pesat dan tentu butuh regulasi yang lebih ketat terkait dengan etika dan juga keamanan ya keamanan cyber. Ya. Model AI seperti GPT-4 dan generasi penerusnya terus meningkatkan kemampuan dalam berbagai bidang ya, termasuk kesehatan, bisnis dan juga pendidikan ya. Nah, tiga kategori AI berdasarkan tingkat kecerdasan ya. Ini ditinjau dari sejauh mana ya AI ini bisa mengerjakan tugas-tugas ya. Yang pertama Artificial Narrow Intelligence ya. AI ini hanya mampu melakukan tugas yang sifatnya spesifik ya. Jadi dia sifatnya itu task based seperti misalkan ChatGPT, asisten virtual dan sistem rekomendasi ya. Rekomendasi sistem. Ya, jadi kalau asisten virtual itu ya kayak tadi Siri ya. Kalau rekomendasi sistem misalkan teman-teman dalam sebuah e-commerce ya bertransaksi satu produk kemudian nanti ditawarkan produk lain yang serupa atau mungkin teman-teman ditawarin produk yang tidak serupa tapi secara pola itu mirip dengan orang-orang lain yang sudah bertransaksi dan membeli produk yang sama ya dengan teman-teman maka itu namanya rekomendasi sistem. Kemudian artificial general intelligence ya di sini AI memiliki kecerdasan yang setara dengan manusia ya, mampu memahami, belajar, dan beradaptasi di berbagai bidang tanpa pelatihan ulang. Jadi ini kecerdasannya sudah kompleks ya. Kalau tadi ya AI yang pertama ya, narrow intelligence, dia hanya melakukan tugas yang spesifik. Jadi basis datanya itu eh, spesifik untuk tugas tertentu ya. Tapi kalau yang general intelligence ini basis datanya sudah kompleks ya. Karena dia bisa belajar berbagai bidang gitu ya. Sedangkan satu bidang itu sudah butuh satu jenis basis data. Gitu. Kalau berbagi bidang tuh berarti dia basis datanya banyak ya. Dan juga bisa jadi saling terkait. Ya. Nah, general intelligence ini masih dalam tahap penelitian ya. Karena untuk mengembangkannya ini butuh sumber daya yang besar dan juga konsep ya. Jadi tidak lagi menggunakan basis data yang sederhana ya, tapi ya basis datanya sudah bisa berupa graf, basis datanya multidimensi dan seterusnya. Kemudian artificial super intelligence ya, di sini AI itu tidak hanya menyamai, tapi juga melampaui kecerdasan manusia dalam segala aspek. Ya, super intelligence ini bahkan memiliki potensi untuk menciptakan inovasi sendiri. Ya. Jadi dia berinovasi ya, tanpa kemudian membutuhkan lagi bantuan manusia. Ya. Dia mampu memahami konsep abstrak dan bahkan mengembangkan teknologi yang tidak dapat dipahami oleh manusia. Ini masih sifatnya yang super intelligence ini masih bayangan ke depannya bahwa AI itu bisa memiliki kecerdasan super seperti itu. Yang general intelligence saja ini masih dalam tahap penelitian. Ya, artinya di situ sebenarnya AI sendiri masih belum bisa menyamai ya, kemampuan manusia, masih belum bisa menggantikan manusia sebenarnya. Nah, potensi positif dari AI, super AI ini ya, kita memiliki harapan bahwa super AI ini bisa menyelesaikan masalah global seperti penyakit, perubahan iklim, dan bahkan eksplorasi luar angkasa karena AI itu basisnya mesin dan mesin tidak butuh oksigen ya. Mesin lebih tahan terhadap cuaca baik panas maupun dingin ya, seperti itu. Sehingga harapan bahwa ini bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti ini itu besar ya. Ya masalah-masalah global seperti penyakit ya, perubahan iklim di mana mesin itu lebih tahan terhadap perubahan iklim, tahan terhadap penyakit ya, mesin tidak bisa sakit ya. Ini menjadi bayangan ke depan bahwa super AI bisa menyelesaikan masalah seperti ini. Bahkan super AI ini diharapkan bisa melakukan ya revolusi teknologi yang meningkatkan kualitas hidup secara drastis. Ya. Sedangkan itu potensi positif ya. Sedangkan risiko ya yang dikhawatirkan dengan adanya super AI ini juga banyak ya. Ya bagaimana kemudian ya ketika AI sudah menyamai manusia saja ya kita itu khawatir peran kita tergantikan ya. Apalagi ketika kemudian AI-nya sudah super maka kekhawatiran bahwa AI itu akan berpikir sendiri dan
melepaskan dirinya dari kontrol manusia. Ya. Nah, kalau sudah lepas dari kontrol manusia, ini kan bayangannya banyak ya. Kalau teman-teman yang suka nonton film, ya yang suka bermain video game, ini kan bayangannya banyak sekali ya. Kalau yang nonton misalkan Avenger ya, kan salah satu musuhnya ada namanya Ultron. Satu jenis kecerdasan artifisial yang sudah sangat kompleks dan mampu berpikir sendiri dan benar-benar lepas dari kontrol manusia. Ya. Nah, itu bayangannya super intelijen seperti itu, ya, seperti Ultron itu. Jadi dia kehilang sudah manusia tidak bisa mengontrol lagi AI ini. Ya. Dan yang lebih parahnya adalah ketika AI ini sudah punya tendensi sendiri, sudah punya nilai sendiri, sudah punya nilai prinsip hidup sendiri, ya, yang itu bertentangan dengan prinsip hidup, etika dari manusia, ya. Dan ketika prinsip hidup itu bertentangan, ya, yang terjadi adalah AI ini akan memerangi manusia, ya. Dan bahkan akan ada potensi dari dominasi AI yang bisa menggantikan atau bahkan mengendalikan manusia, ya. Ya seperti contohnya Ultron tadi yang saya sebut tadi ya. Ya bagaimana kemudian Ultron itu punya misi ingin menghancurkan, membunuh semua manusia dan menciptakan planet robot ya yang isinya robot saja gitu ya. Menghancurkan dunia ya karena adanya apa tadi ya? Lepas kontrol ya dari manusia terhadap AI. Nah, maka di sini ya eh, sudah banyak juga para pakar sendiri yang kemudian mengingatkan tentang potensi AI yang berbahaya jika tidak hati-hati dalam pengembangannya. Nick Bostrom, Elon Musk, dan bahkan Jeffrey Hinton sendiri ini memperingatkan bahwa superintelijen ini kalau tidak hati-hati dalam pengembangannya akan sangat berbahaya, bisa menjadi ancaman bagi eksistensi kehidupan manusia. Ya, maka banyak juga riset yang fokus pada AI safety dan juga etika pengembangan AI. Ya. Nah, sampai saat ini superintelijen ini masih spekulasi. Artinya kita belum tahu apakah perkembangan teknologi AI ke depan ini bisa menuju ke sana atau tidak. Ya. Tapi penelitian menuju general intelligence ini terus berkembang. Artinya kecerdasan yang bisa menyamai manusia dengan basis data pengetahuan yang kompleks. Ya. Kalau general intelligence ini berhasil dikembangkan, ya maka super AI ini bisa menjadi lebih nyata. Ya, ya maka di situ terus ya termasuk etika AI ini juga akan berkembang. Ya. Kalau sekarang mungkin etika AI ini hanya mengatur manusianya saja. Ya. Entah ke depan bisa jadi etika AI ini mengatur bukan hanya manusianya tapi juga AI-nya sendiri ya akan diatur oleh etika AI. Ya. Bisa jadi ada polisi-polisi yang harus ditanamkan di dalam kecerdasan AI itu supaya tidak melanggar polisi-polisi yang sudah menjadi pakem. Ya. Oke, sekian ya untuk materi kita pada video kali ini eh, tentang eh, etika dalam apa namanya tentang perkembangan teknologi AI ya. Kita akan bertemu lagi dalam video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.